Malam, selamat berjumpa. Saya sangat berbahagia sekali berada di kota Brebes ini. Ini adalah kunjungan kami yang pertama. Tujuan dari kehadiran ini adalah untuk membantu pengembangan paduan suara. Bandung Choral Society didirikan pada tahun 2000 itu dengan sebuah misi untuk membangun paduan suara gereja. Tapi setelah lebih dari 20 tahun kami berusaha memberikan workshop, mengajak para penyanyi di gereja untuk mau lebih belajar teknis, mau membuat sesuatu yang lebih berkualitas. Nampaknya masih jauh dari harapan yang kami bisa dapatkan gitu, karena umumnya mungkin melayani Tuhan itu adalah memakai sisa waktu kita ya, karena kita sibuk bekerja dan lain sebagainya. Tapi sebetulnya seringnya kita berkata kita ingin memberi yang terbaik untuk Allah. Ya tidak, ya. Kalau mungkin ada yang ingin membaca tulisan saya di belakang ada buku judulnya The Journey of Music Stories, ya. Kalista yang Journey Music Stories masih ada ya lagunya, bukunya. Nah di sana saya menulis mengenai bagaimana seharusnya kita menyanyi dan memuji untuk Tuhan, dilengkapi dengan ayat-ayat firman. Jadi kalau ibu bapak membaca di dalam 1 Tawarikh 25 ayat 1 sampai 7 itu sangat ajaib sekali, bahwa di dalam perikop itu judulnya adalah para penyanyi. Ya, jadi di dalam Alkitab para penyanyi itu mempunyai posisi yang sangat luar biasa penting. Mengapa? Karena Raja Daud tidak akan memindahkan tabut Allah tanpa ada paduan suara. Karena di dalam Mazmur 22 ayat 4 dikatakan bahwa Allah bertahta di atas puji-pujian. Tapi siapa yang peduli sekarang nyanyian di dalam gereja itu bagus atau nggak bagus, nyanyinya false? Ya. Ini buku saya, ini berisi tulisan saya dilengkapi dengan ayat-ayat. Ya. Jadi bagaimana lagu diciptakan, bagaimana kita menyanyi, bagaimana membuat teknik, dan bagaimana sih sebenarnya dalam ibadah itu, dan bagaimana puji-pujian. Itu seperti Anda tahu sendiri bisa membuka kunci-kunci penjara ya di dalam kisah para rasul, atau juga bagaimana musik di dalam pada zaman Raja Yosafat itu bisa mengalahkan semua musuh-musuh, sehingga Bani Israel ini tidak perlu berperang, tetapi hanya paduan suara yang berada di garis depan. Jadi kalau kita tahu begitu dahsyat puji-pujian ini, tetapi tidak ada yang mempunyai kesadaran untuk terus mengembangkannya, maka kami sangat terpanggil sekali. Karena sampai di dalam kerajaan surga yang ada adalah puji-pujian. Amin. Ya, dan hanya ada penyanyi-penyanyi yang tetap memuji Tuhan. Ya, katanya kalau Pendeta Stephen Tong bilang, ini semua nanti hamba-hamba Tuhan, pembicara dan lain sebagainya akan berhenti karena tidak perlu menginjili lagi. Ya. Tetapi di dalam kerajaan surga, kalau Anda baca di dalam Wahyu, di sana terus ada puji-pujian. Ya, jadi mari kita giatkan paduan suara. Saya bersedia kalau dibutuhkan untuk membina penyanyi, kantorian, atau worship leader, atau pelatih paduan suara untuk membangun paduan suara di kota ini atau di daerah ini. Nah, tujuan kami itu sebetulnya. Namun sekarang kalau ibu bapak perhatikan bahwa musik paduan suara yang berkembang justru di luar gereja, ya. Kenapa? Ya coba universitas seperti Universitas Parahyangan baru pulang kemarin dari Prancis dan menjadi juara dunia di atas juara-juara, ya. Batavia Madrigal namanya. 2 tahun yang lalu Children Choir namanya The Resonance menjadi juara di Slovenia setelah memenangkan semua kompetisi di Eropa. Tetapi sampai saat ini tidak cukup banyak, mungkin cuma ada 1-2 yang saya tahu paduan suara yang mau membuat workshop, meningkatkan skill dari para penyanyinya. Ya. Oleh karena itu kami di sini datang bekerja sama dengan Mas Aji dari SMA Negeri 1. Terima kasih Mas Aji ya untuk mulai menggelorakan ya di sekolah negeri. Ya, tetapi saya bilang Mas Aji bisa ada kenalan enggak di gereja, mungkin saya bisa membagikan nyanyian di gereja ya.
karena sama sekali kota ini saya nggak tahu, ya nggak kenal, kenal sama sekali. Oleh karena itu terima kasih untuk panitia yang meskipun mendadak Bapak boleh menerima kehadiran kami. Ya, kami senang sekali bisa berbagi seberapa banyak orang pun yang mendengar, ya, karena bukan popularitas yang kami ingin cari, tetapi kalau ibu bapak yang datang pada malam hari ini tergerak hatinya untuk nanti bisa mengembangkan paduan suara di kota ini, maka akan mengeluarkan puji-pujian yang indah, ya. Mungkin kalau dari pemerintah membuat Pesmarawi, Pesmarani, lomba-lomba yang udah tinggi sekali, ya, seperti bulan Juni yang lalu hampir 10.000 orang datang ke Jogja, mungkin, ya, lebih dari 10.000 mungkin, untuk ikut kompetisi di semua level, anak-anak, remaja, dewasa, kaum ibu, kaum bapak, ya, dan musik daerah Nusantara, ya. Jadi ibu bapak sekalian, saya ingin membagikan misi ini kepada Anda sekalian. Dan yang akan tampil pada malam hari ini adalah 8 orang penyanyi murid saya semua. Ada yang sudah belajar 10 tahun, ada yang sudah belajar 20 tahun, ada yang lebih dari 20 tahun juga masih ikut menyanyi. Ya, karena apa? Karena punya satu kesenangan untuk memuji Tuhan, untuk membahagiakan, memberikan damai sejahtera, tapi juga menyenangkan orang yang mendengar. Tapi lebih dari itu, seperti yang ditulis di dalam Mazmur 22 ayat 4, bahwa Allah bertahta di atas pujian. Kiranya saat kami menyanyikan pujian, biar Roh Allah dapat memberkati ibu bapak sekalian di tempat ini dan merasakan damai sejahtera. Meskipun kami menyanyi dalam bahasa Indonesia, di dalam bahasa Inggris, tapi saya percaya Roh Allah tidak mau dibatasi dengan bahasa-bahasa, kita bisa menikmatinya dengan sebaik-baiknya. Terima kasih sekali lagi untuk kesempatan pada malam hari ini. Gereja GPPS, ya Pak, ya, sudah membuka diri, dan kami juga merasa senang. Besok kami akan pulang lewat Cirebon dan mempersembahkan nyanyian di GKI Penjabon, ya. Jadi kita akan berhenti juga. Jadi ini adalah kegiatan kami setelah pandemi. Jadi baru bisa lagi berbagi untuk dan mengunjungi berbagai kota dan juga berbagai gereja. Baiklah ibu bapak sekalian, kami akan membawakan beberapa buah lagu dan mungkin saya akan menjelaskan apa lagu-lagu yang kami nyanyikan. Semoga menjadi berkat bagi kita sekalian. Terima kasih. Saya undang teman-teman untuk maju ke depan. Lagu pertama adalah lagu berjudul Arbab. Mungkin banyak ibu bapak yang pernah menyanyi lagu ini, ya. Jadi kami sengaja memilih lagu yang biasa didengar. Arbab ini adalah lagu ciptaan dari almarhum Bapak Borga, ya, atau Bonarto Kultom, ya. Kami akan menyanyikan lagu ini di dalam bahasa Indonesia pertama, kemudian yang kedua akan menyanyi dalam bahasa Batak. Ada orang Batak di sini? Puji Tuhan. Semoga kita melafalkan bahasanya betul. Ya, jadi ini lagu ini adalah lagu kesayangan dari paduan suara, ya, karena memang indah sekali, ya, dan dengan gaya-gaya musik berasal dari orang Batak, ya. Selamat mendengarkan. Oh
Berikutnya adalah dua buah lagu yang biasa kita nyanyikan di dalam ibadah kita, yaitu yang pertama lagu Yesus adalah sobat yang setia. Tetapi lagu ini dikombinasikan dengan saya mau ikut Tuhan. Jadi aransemen ini dibuat oleh teman kami dari Filipina bernama Joy Milo. Dia juga banyak datang ke Indonesia ke beberapa tempat untuk pembinaan. Dan lagu yang berikutnya adalah Bila Kulihat Bintang-bintang gemerlapan. Lagu ini sangat populer sekali dan sering dinyanyikan di dalam ibadah, tetapi diaransemen oleh seorang yang bernama Ken Steven, komposer muda dari Medan. Dan aransemen ini ditulis waktu dia masih berusia cuma 22 tahun, ya, sangat hebat sekali. Semoga lagu ini bisa dinikmati. Dan kami membukukan seperti ini. Kalau bisa ibu bapak sekalian memerlukannya, nanti bisa menghubungi kami untuk bisa membeli buku-buku ini, karena kami menerbitkan buku-buku ini untuk membangun musik di dalam gereja sehingga mempunyai aransemen yang baru. Ya, terima kasih. Yesus,
yang bisa disebutkan sebagai pop rohani ya. Yang pertama berjudul Terima Kasih Tuhan, dan yang kedua adalah Hidup Ini Adalah Kesempatan. Dua lagu ini diaransemen oleh anggota kami, Saudara Rangga Pulas ya. Saudara Rangga Pulas juga umurnya baru 30 tahun ya, dan sudah membuat aransemen sejak dia berusia 20 tahun. Jadi kita bersyukur bahwa sekarang ini banyak sekali anak-anak muda yang dipakai oleh Tuhan, dan kiranya juga boleh menginspirasi saudara sekalian yang berada di kota ini untuk juga ikut terus memajukan puji-pujian dan mau berlatih ya. Tadi pagi selama 3 sesi saya membuat workshop tentang bagaimana menyanyi indah dengan mudah ya. Jadi ikuti oleh anak-anak dari SMA Negeri 1 dan beberapa peminat dari gereja dari Tegal, ada yang juga dari Semarang ya. Mungkin sekali waktu karena sudah terkoneksi, jika ada kegiatan ini lagi bisa memberkati lebih banyak dari jemaat di kota Brebes ini ya. Terima kasih.
Lagu berikutnya sebuah lagu yang dibuat oleh Don Moon. Mungkin kalau di ibadah-ibadah bukan dari gereja Presbyterian, dari gereja karismatik, mungkin lagu ini juga dipergunakan. Dan kami akan menyambut lagu ini dengan sebuah karya dari seorang komposer Filipina, I Will Sing Forever. Supaya ini akan kita ingat terus, supaya kita akan memuji Tuhan dan menyanyi terus bagi Tuhan.
Baik, lagu terakhir yang kami akan nyanyikan adalah lagu yang berjudul Marilah Menyanyikan Nyanyian Baru. Tapi lagu ini dinyanyikan di dalam bahasa Latin dan juga di dalam bahasa Spanyol. Di sana ada suku Bas namanya, yang mereka itu mempunyai bahasa yang berbeda juga. Ya, jadi kita meskipun dengan bahasa yang berbeda-beda, kita tetap boleh menyanyi. Ibu Bapak akan merasakan peralihan dari bahasa Latin, bahasa Inggris, dan bahasa Spanyol dari salah satu suku yang kecil, misalnya ya, Cantayonari. Itu berarti marilah menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Sebenarnya ayat yang diambil adalah dari Mazmur, tetapi karena ditulis dengan beberapa bahasa, jadi karya ini menjadi menarik. Semoga lagu terakhir yang kami boleh sampaikan kepada ibu bapak sekalian boleh menjadi berkat dan mendorong kita sekalian terus memuji Tuhan dengan senang. Terima kasih. Sing
bisa menjadi berkat untuk ibu bapak semuanya, meskipun dalam waktu yang cukup pendek ya, karena saya percaya bahwa ibu datang ke sini ingin mengetahui, tetapi mungkin belum siap untuk mendengarkan konser 2 jam dengan lagu-lagu yang lebih banyak. Mungkin nanti dalam pendengaran kami yang berikutnya kami akan memberikan persembahan pujian yang lebih banyak lagi. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih untuk Bapak Pendeta, Majelis ataupun pengerja di gereja GPS di Kota Brebes ini, Ebenezer. Kami mengucap syukur untuk kesempatannya dan terima kasih untuk semua rekan-rekan yang saya belum tahu nama ataupun latar belakang Anda sekalian. Kalau tadi saya dengar bahwa ibu bapak datang dari berbagai denominasi dan juga pengurus-pengurus dan penggiat paduan suara. Semoga dengan bertemu kita malam hari ini boleh menginspirasi Anda sekalian semua. Sebelum nanti akan ditutup dengan doa, kami akan menyanyikan sebuah lagu berkat untuk ibu bapak semua. Sekali lagi selamat malam dan kiranya ibu bapak bisa pulang membawa berkat. Mungkin akan saya kembalikan mungkin bapak untuk